Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1106 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Cerita dimulai dengan menampilkan keadaan di bagian pantai Pulau Egghead. Di sana, ada banyak kapal angkatan laut yang sedang mengepung pulau masa depan itu. Bahkan, mereka pun melancarkan rentetan tembakan untuk melakukan buster call atas perintah dari Gorosei Saturn. Namun, tanpa mereka sadari, ada suatu kapal besar misterius yang sedang mendekat ke arah mereka. Sementara itu di bagian dalam Pulau Egghead, Luffy kembali diperlihatkan. Dalam chapter lalu, Luffy tampak sangat kenyang karena makan terlalu banyak, sampai-sampai perutnya menjadi seperti balon. Dalam chapter kali ini, perut besar Luffy mulai mengecil, menandakan bahwa dia sedang mencerna makanan-makanan yang telah dia konsumsi. Ada cukup banyak marinir yang mengepung Luffy, tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekat. Pada akhirnya, perut Luffy kembali normal dan langsung memasuki mode Gear 5. Luffy terlihat sangat siap untuk beraksi kembali. Kemudian terlihat tembakan dari kapal-kapal angkatan laut ke Pulau Egghead menjadi semakin masif. Setelah itu diperlihatkan Bonnie, Kuma, Atlas, dan Franky masih berada di udara usai roket vakum dibelah oleh Kizaru. Mereka terjun bebas dan para pasifista tengah menargetkan mereka untuk ditembak dengan laser. Namun, hal yang tidak terduga terjadi di sana. Secara diam-diam, saat menciptakan pasifista, Vegapunk telah melakukan sesuatu. Dia membuat Bonnie menjadi orang yang berada pada hierarki tertinggi untuk memerintahkan pasifista. Jadi, pasifista akan lebih patuh kepada Bonnie dibanding dengan siapapun, termasuk para Gorosei. Vegapunk pun meminta Atlas untuk memberitahukan hal itu kepada Bonnie, sehingga dia langsung memberi perintah kepada para pasifista agar berhenti menargetkan mereka. Bonnie bahkan meminta para pasifista itu membantu mereka untuk melarikan diri dari sana. Usai mendengar perintah Bonnie, para pasifista pun langsung kembali berpihak ke kubu Vegapunk dan mulai menembaki angkatan laut yang ada di sana. Setelah itu, diperlihatkan Saturn marah karena dia telah mengetahui bahwa Vegapunk melakukan sesuatu terhadap pasifista. Sang Gorosei itu pun dengan kejam langsung menusuk tubuh Vegapunk memakai satu kaki laba-labanya. Sementara itu, Kizaru melompat mendekati Bonnie, Kuma, Atlas, dan Franky. Dia pun menyerang mereka menggunakan rentetan tembakan cahaya. Sanji juga berada di sana dan berusaha memblokir serangan Kizaru. Namun, Sanji hanya berhasil menahan satu tembakan saja, sedangkan tembakan-tembakan cahaya lain menembus tubuh Kuma, Atlas, dan Franky. Sedangkan Bonnie, dia tidak terkena serangan tersebut. Melihat Bonnie selamat membuat Kizaru tidak tinggal diam. Dia menciptakan pedang cahaya untuk menebas Bonnie. Kuma hendak menangkis pedang cahaya itu, tapi melihat kondisinya, tebasan Kizaru tetap berpotensi melukai mereka berdua. Untung saja, Luffy sudah datang. Dengan cepat, dia meninju Kizaru memakai pukulan berlapis haki dalam mode Gear 5. Pukulan Luffy itu membuat Kizaru terpental, sehingga dia pun gagal menebas Bonnie dan Kuma. Melihat Bonnie dan yang lain semakin dekat untuk jatuh ke tanah, Luffy pun mengubah tanah menjadi karet sehingga orang-orang bisa mendarat dengan aman. Di sana, Gorosei Saturn hanya memandang Luffy dengan sinis. Belum ada tanda-tanda dia akan melakukan sesuatu. Sedangkan Kizaru, dia memegang kepalanya sendiri usai dipukul oleh Luffy. Saat Luffy menggunakan mode Gear 5 dalam chapter terbaru ini, terlihat robot kuno di Pulau Egghead mulai sedikit bergerak. Jadi, tinggal masalah waktu bagi sang robot untuk bangkit dan mulai beraksi membantu Luffy. Diperlihatkan juga Bonnie mendekati Vegapunk yang sedang terluka parah akibat tusukan dari Saturn. Untung saja Vegapunk masih bertahan hidup. Dia pun memberitahu Bonnie bahwa Luffy adalah Nika, sang dewa matahari dan prajurit legendaris yang selama ini dinantikan oleh gadis itu. Setelah Vegapunk mengatakan hal tersebut, Bonnie melihat Luffy sedang melompat tinggi dan melakukan pose seperti Nika. Gadis itu pun mulai menangis karena terharu. Arc Egghead ini benar-benar akan membuat Bonnie menjadi semakin berkembang, baik dari segi mental, kekuatan, hingga pasukan, karena dia bisa mengendalikan para pasifista. Kekuatan Bonnie juga akan sangat berkembang.
terbang sebab Bonnie memiliki teknik Distorted Future untuk berubah menjadi orang lain dalam kurun waktu tertentu. Dia pernah mencoba untuk berubah menjadi Nika, tapi karena pengetahuan Bonnie soal Nika masih minim, maka dia hanya bisa meniru teknik serangan yang mirip Gear 3 Luffy. Namun, berhubung sekarang dia telah melihat langsung wujud putih Nika, maka pengetahuan Bonnie soal Nika akan bertambah. Dengan begitu, dia akan mampu meniru wujud putih Nika dengan Distorted Future, walau secara level kekuatan tentu tidak akan sehebat Gear 5 Luffy. Setelah itu, diperlihatkan bagian pantai timur Pulau Egghead. Kapal besar misterius yang muncul pada awal cerita kini telah semakin dekat dengan kapal-kapal Angkatan Laut. Angkatan Laut menembaki kapal mereka, tapi itu percuma saja sebab kapal tersebut terlalu besar dan kuat. Kapal itu ternyata adalah pihak misterius yang dalam chapter lalu menghancurkan satu kapal Angkatan Laut. Sekarang terungkap identitas dari pihak misterius itu. Mereka adalah bajak laut Giant Warrior yang dipimpin oleh Dory dan Brogy. Para raksasa Elbaf tersebut datang ke Pulau Egghead untuk menjemput Luffy karena mereka sudah tahu bahwa Luffy adalah sang dewa matahari. Kedatangan dari Dory dan Brogy ini semakin memastikan bahwa arc setelah Egghead adalah arc Elbaf. Memang sebelumnya, Vegapunk sudah pernah bilang bahwa mereka akan melarikan diri dari Pulau Egghead menuju Pulau Elbaf. Seperti yang kita tahu, Jaguar Diesel berada di Elbaf. Itu artinya telah semakin dekat bagi kita untuk melihat pertemuan kembali antara Robin dan Jaguar Diesel. Namun, yang lebih penting dari itu, Sal pasti akan memberitahukan kebenaran-kebenaran sejarah. Sebab belakangan ini, Sal pasti telah belajar semakin banyak mengenai abad kekosongan. Selain itu, jika bajak laut Akagami masih berada di Pulau Elbaf, maka pertemuan antara Luffy dan Shanks juga akan segera terjadi. Luffy saat ini memang sudah layak untuk bertemu dengan Shanks karena dia sudah menjadi bajak laut yang sangat hebat. Di Perang Wano, Luffy sudah mengalahkan Kaido, dan di Perang Egghead ini, Luffy akan mengalahkan Gorosei 1. Memang rencana awal dari kubu Vegapunk adalah untuk melarikan diri dari Pulau Egghead. Namun, rencana itu sudah gagal karena Vega Force 01 kini telah hancur. Dengan situasi sekarang ini, rencana mereka pun berubah, yaitu bertarung dan mengalahkan Kizaru dan Saturn di Pulau Egghead. Kekalahan Saturn nanti pasti akan menjadi berita besar dan kabar menghebohkan bagi pihak pemerintah dunia. Pemerintah dunia akan menanggapi hal tersebut dengan sangat serius, sebab Saturn adalah salah satu kepala pemerintah dunia. Walau yang mengalahkan Saturn adalah Luffy, tapi semua pihak yang menjadi kubu Luffy akan ikut bersalah atas kekalahan Gorosei itu, termasuk pihak raksasa Elbaf yang diwakilkan oleh Dory dan Brogy. Bahkan, pihak raksasa Elbaf berperan sangat signifikan dalam membalikan keadaan pertempuran. Itu adalah kejahatan yang sangat besar. Terlibat dalam kekalahan Gorosei tidak sebanding dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Dengan begitu, maka pemerintah dunia pun menganggap raksasa Elbaf telah menyatakan perang terhadap mereka. Jadi, setelah ini Elbaf akan menjadi bagian dari aliansi Luffy. Nah, itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1106. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.